Assalamualaikum, sahabat setia channel 1000 Kisah Nyata. Hari ini, aku membawa sebuah kisah yang benar-benar menggetarkan hati tentang seorang wanita sederhana yang datang ke sebuah bank mewah hanya untuk menarik uang. Tapi yang ia dapat justru hinaan, cemoohan, dan tatapan jijik di depan banyak orang. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang menyangka satu langkah kecilnya hari itu akan mengguncang seluruh bank dan membuat semua orang terdiam. Dengarkan sampai akhir, karena setiap detiknya menyimpan kejutan yang pelan-pelan akan menampar hati kita. Siang itu, kota besar terasa sesak. Jalanan macet, klakson bersahutan. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah dan langkah terburu-buru. Di tengah hiruk-pikuk itu berdiri sebuah bank swasta ternama. Gedungnya megah, dinding kacanya berkilau memantulkan matahari. Dari luar saja sudah terasa, tempat ini seolah hanya untuk mereka yang datang dengan mobil mahal, baju rapi, dan nama besar. Di dalam bank, udara dingin dari pendingin ruangan menyambut setiap nasabah. Barisan antrean tertib, suara sepatu mengkilap mengetuk lantai, dan obrolan kecil para sosialita terdengar samar. Ada pengusaha muda memakai jas mahal, ada ibu-ibu dengan tas bermerek yang digenggam seperti simbol kehormatan, ada pegawai kantoran yang wajahnya serius memandangi ponsel. Semuanya tampak biasa, sampai pintu kaca bank itu terbuka perlahan. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan langkah pelan. Penampilannya langsung memecah suasana. Rambutnya kusut, wajahnya pucat seperti menahan letih yang sudah menumpuk lama. Ia memakai dress lusuh yang warnanya pudar, seolah sudah terlalu sering dicuci dan terlalu sering dilewati hari-hari berat. Di kakinya hanya sandal jepit usang. Di dadanya tergantung kain gendongan kusam. Memeluk erat seorang bayi mungil yang tertidur lelap. Wajahnya polos, damai. Tidak tahu bahwa ia sedang dibawa ke tempat yang penuh penghakiman. Di tangan wanita itu ada buku tabungan lusuh, kertasnya menguning, dan selembar KTP yang warnanya mulai pudar. Namanya Bu Rani. Sebagian orang kemudian menyebutnya Rani saja. Begitu ia melangkah lebih dalam, beberapa nasabah langsung menoleh. Bisik-bisik muncul seperti angin yang tajam. Itu siapa ya gembel bawa bayi masuk bank? Waduh, jorok amat. Kenapa bisa dibiarkan masuk seorang ibu muda yang berdandan rapi mundur setengah langkah, menutup hidungnya halus. Seolah udara di sekitar Bu Rani adalah sesuatu yang harus dihindari. Di sudut ruangan, satpam memperhatikan dengan ragu. Ia seperti ingin mendekat, tapi masih menahan diri. Mungkin karena Bu Rani tidak berteriak, tidak membuat keributan, hanya berjalan pelan dengan wajah tenang yang anehnya terasa kuat. Bu Rani menuju antrean teller. Orang-orang di depannya melirik sinis, seperti ia sedang berdiri di tempat yang bukan haknya. Namun, ia tetap di sana, memeluk bayinya erat, menenangkan dirinya sendiri dengan napas yang pelan. Saat gilirannya tiba, ia melangkah ke meja teller. Teller yang bertugas adalah wanita muda berjilbab modis. Wajahnya cantik, tapi senyumnya terasa dibuat-buat, dingin, dan penuh penilaian. Dengan nada ketus, ia bertanya, "Ibu, ada keperluan apa ya?" Bu Rani menjawab pelan, suaranya rendah tapi jelas, "Saya mau tarik uang 1 juta rupiah." Teller itu melirik Bu Rani dari atas ke bawah seolah menahan tawa. Lalu, dengan suara agak keras, sengaja seperti ingin didengar orang lain, ia berkata, "Ibu yakin tabungannya ada isinya. Ini bukan tempat minta-minta loh." Kalimat itu menusuk. Beberapa pegawai di meja sebelah ikut mendengar, lalu berbisik sambil menahan senyum. Ada yang berkata pelan, "Lihat tuh, kasihan amat bawa bayi segala. Buat apa coba datang ke sini?" Bu Rani tidak membalas dengan marah. Ia hanya diam. Ia mengeluarkan buku tabungannya, lalu KTP, dan menyerahkannya dengan tangan yang tampak sedikit kaku. Mungkin bukan karena takut, tapi karena menahan rasa sakit yang tidak ingin ia pamerkan. Bayinya tetap tidur, napasnya kecil, stabil, seakan menjadi satu-satunya hal yang membuat Bu Rani tetap berdiri tegak. Teller itu mengambil buku tabungan dengan malas, lalu mengetik nomor rekening di komputer. Jemarinya menari di atas keyboard, tapi wajahnya masih menyimpan tatapan meremehkan. Detik demi detik berjalan. Bu Rani menunggu tanpa banyak gerak,
hanya sesekali mengusap kepala bayinya dengan lembut. Lalu sesuatu berubah. Mata Teller itu membelalak. Wajahnya yang tadi santai mendadak kaku. Tangannya yang semula bergerak cepat, tiba-tiba gemetar pelan. Napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Ia menatap layar monitor, seolah tidak percaya dengan apa yang muncul di sana. Warna wajahnya memucat, dan untuk sesaat, seluruh sikap sombongnya runtuh tanpa suara. Angka yang terpampang di layar itu seperti menghentikan aliran darah di tubuhnya. Saldo rekening Bu Rani bukan 1 juta, bukan 10 juta. Di sana tertulis jumlah yang membuat akal sehat siapapun terasa goyah. Lebih dari 100 miliar rupiah. Teller itu buru-buru menundukkan wajahnya, seperti takut Bu Rani melihat kepanikannya. Lalu, dengan suara gemetar, nyaris seperti berbisik, tapi terdengar jelas, karena suasana mendadak sunyi, ia memanggil, Pak Manajer, sebentar, mohon ke sini." Dan pada detik itu, tanpa seorang pun menyadarinya, satu bank yang tadi penuh tawa kecil dan bisik hinaan sedang berdiri tepat di ambang kehancuran rasa malu mereka sendiri. Manajer bank itu datang dengan langkah cepat, jasnya rapi, wajahnya serius. Ia sempat menatap Teller yang terlihat panik, lalu mengalihkan pandangannya ke layar komputer. Baru beberapa detik, matanya membaca angka yang tertera, raut wajahnya langsung berubah. Alisnya terangkat, bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya tertahan seperti orang yang baru saja menerima kabar yang terlalu besar untuk dicerna. Ia menoleh ke arah Bu Rani. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang pejabat bank kepada nasabah biasa, tapi campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa tidak percaya. Wanita di depannya masih berdiri sama seperti tadi. Dres lusuh itu, sandal jepit usang, bayi yang tertidur, tenang di dadanya. Tidak ada yang berubah dari penampilannya, tapi segalanya telah berubah di mata mereka. Manajer itu segera merapikan ekspresinya, lalu membungkuk sedikit dengan sikap yang jauh lebih sopan. Dengan suara rendah dan penuh kehati-hatian, ia berkata, "Ibu, mohon maaf. Apakah benar ini buku tabungan Ibu?" Bu Rani mengangguk pelan. "Iya, Pak." Suaranya tetap sama, tenang. Tidak ada nada menang, tidak ada kebanggaan, tidak juga dendam. Hanya suara seorang ibu yang ingin mengambil uangnya sendiri. Manajer itu menelan ludah. Ia melirik teller yang sejak tadi tertunduk, wajahnya pucat. Lalu ia kembali menatap Bu Rani dan berkata, "Ibu, mohon izin. Apakah Ibu berkenan masuk ke ruang VIP? Kita bisa melanjutkan transaksi di sana agar lebih nyaman." Kalimat itu terdengar jelas di telinga semua orang. Ruang VIP. Sebuah ruangan yang biasanya hanya dibuka untuk nasabah besar, pengusaha kelas atas, dan orang-orang yang namanya dikenal. Seketika suasana bank berubah total. Bisik-bisik yang tadi merendahkan kini berganti dengan keheningan yang canggung. Beberapa nasabah yang sebelumnya memandang Bu Rani dengan jijik, kini menatapnya dengan mata membesar. Ibu muda yang tadi menutup hidungnya, perlahan menurunkan tangannya. Pengusaha berjas mahal yang berdiri di belakang antrean mengernyit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bu Rani menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya di sini saja. Saya hanya mau tarik uang 1 juta. Kalimat sederhana itu justru terasa seperti tamparan halus. 1 juta. Dari rekening dengan saldo ratusan miliar. Manajer itu semakin bingung. Namun ia tidak membantah. Ia mengangguk hormat, lalu berkata kepada teller dengan nada tegas tapi berusaha tetap profesional, "Silakan diproses dengan cepat dan sopan." Teller itu mengangguk tergesa. Tangannya gemetar saat mengambil formulir. Suaranya kini berubah drastis, jauh lebih lembut, bahkan hampir terdengar memohon. "Ibu, mohon maaf atas sikap saya sebelumnya." Bu Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Matanya terlihat kosong sesaat, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar hinaan barusan. Teller itu mulai memproses penarikan uang. Mesin printer berdengung pelan, mengeluarkan struk transaksi. Saat uang tunai 1 juta rupiah diletakkan di meja, teller itu mendorongnya perlahan ke arah Bu Rani dengan kedua tangan, seolah menyerahkan sesuatu yang sakral. Bu Rani mengambilnya,
menghitung singkat, lalu menyelipkannya ke dalam tas kain sederhana yang ia bawa. Namun, sebelum ia berbalik pergi, manajer itu memberanikan diri bertanya, suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. "Maaf ibu, kalau boleh tahu, kenapa ibu hanya menarik 1 juta?" Bu Rani menatap manajer itu. Untuk pertama kalinya, ada kilau emosi di matanya. Bukan marah, bukan sombong, tapi luka yang dalam. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, "Anak saya sakit, saya cuma butuh beli obat hari ini." Kalimat itu jatuh di ruangan bank seperti batu berat yang menghantam air tenang. Tidak ada suara, tidak ada yang bergerak. Beberapa orang menunduk, merasa dadanya sesak. Uang ratusan miliar itu ada, tapi yang ia ambil hanya cukup untuk membeli obat. Bu Rani lalu melangkah pergi dengan langkah yang sama pelannya seperti saat ia masuk. Tidak ada yang berani menghentikannya. Satpam yang tadi ragu kini membuka pintu dengan sikap hormat. Pintu kaca bank itu kembali terbuka, dan Bu Rani menghilang di antara keramaian kota, meninggalkan keheningan dan rasa malu yang menggantung di udara. Namun, kisah Bu Rani belum selesai, karena apa yang terjadi di luar bank hari itu akan jauh lebih mengguncang daripada semua hinaan yang ia terima di dalam. Di luar bank, panas matahari terasa menyengat kulit. Bu Rani melangkah pelan menyusuri trotoar, memeluk bayinya lebih erat. Napasnya teratur, tapi di balik ketenangan wajahnya, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Uang 1 juta itu terasa ringan di tasnya, tapi artinya begitu besar. Itu adalah harapan, itu adalah waktu tambahan untuk anaknya bertahan. Ia menghentikan langkah di depan sebuah apotek kecil yang ket-ketnya mulai mengelupas. Pintu kacanya berderit saat dibuka. Di dalam, aroma obat dan alkohol menyeruak. Seorang apoteker paruh baya menatap Bu Rani dengan pandangan biasa saja, tanpa penilaian, tanpa hinaan. Bu Rani menyerahkan resep yang kertasnya sudah agak kusut. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena lelah yang sudah lama ia pendam. Sambil menunggu obat diracik, Bu Rani duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Ia menatap bayinya yang masih terlelap. Jari-jarinya yang kecil menggenggam kain gendongan, seolah tahu ibunya adalah satu-satunya tempat aman di dunia ini. Mata Bu Rani berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian, sampai air mata pun seakan memilih diam. Apoteker itu datang membawa kantong obat dan menyebutkan total harga. Bu Rani mengangguk, mengeluarkan uang, dan membayar tanpa menawar. Saat menerima obat, ia menunduk pelan, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Lalu, ia melangkah keluar, kembali ke jalanan yang ramai. Di sebuah halte bus yang tak jauh dari situ, Bu Rani duduk menunggu. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dan suara kota. Beberapa orang duduk di sekitarnya, sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian menatap kosong ke jalan. Tidak ada yang tahu bahwa wanita sederhana di antara mereka adalah pemilik harta yang bisa mengubah hidup banyak orang. Tidak ada yang tahu, dan Bu Rani memang tidak ingin siapapun tahu. Sementara itu, jauh di dalam gedung bank, suasana belum kembali normal. Teller yang tadi menghina Bu Rani duduk tertunduk di kursinya. Tangannya masih terasa dingin. Setiap kali ia menutup mata, angka saldo di layar komputer itu muncul kembali, menertawakannya dalam diam. Rekan-rekannya mulai berbisik, bukan lagi tentang Bu Rani yang miskin, tapi tentang kesalahan besar yang hampir saja mencoreng nama bank. Manajer memanggil teller itu ke ruangannya. Pintu tertutup dan pembicaraan serius berlangsung di dalam. Nada suara manajer rendah tapi tegas. Ia tidak berteriak, tapi setiap kalimatnya terasa berat. Teller itu hanya bisa mengangguk, sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa suara. Hari itu, ia belajar bahwa seragam rapi dan meja mewah tidak memberinya hak untuk merendahkan siapapun. Kabar tentang kejadian di bank itu mulai menyebar pelan, bukan lewat berita, bukan lewat media sosial, tapi dari mulut ke mulut. Satpam bercerita kepada temannya. Nasabah membisikkan kepada keluarganya tentang seorang wanita lusuh dengan bayi, tentang saldo ratusan miliar,
tentang 1 juta rupiah yang diambil tanpa ragu. Setiap orang yang mendengarnya merasakan campuran kagum dan malu. Dan Bu Rani, tanpa ia sadari, telah menanam benih yang akan tumbuh menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang, bukan karena uangnya, tapi karena sikapnya yang memilih diam, memilih rendah hati, memilih berjalan pergi tanpa menuntut apapun. Namun, masa lalu Bu Rani menyimpan cerita yang lebih dalam tentang bagaimana ia bisa memiliki semua itu dan mengapa ia memilih hidup sesederhana ini. Kisah itulah yang akan mengubah cara pandang semua orang selamanya. Malam mulai turun ketika Bu Rani tiba di rumah kontrakan kecilnya. Rumah itu berdiri di gang sempit, dindingnya lembab, catnya mengelupas di beberapa bagian. Lampu kuning redup menggantung di teras, menyala setia meski cahayanya tak pernah benar-benar terang. Bu Rani membuka pintu pelan, seolah takut membangunkan dunia yang sudah lelah bersamanya. Di dalam hanya ada beberapa perabot sederhana. Kasur tipis di sudut ruangan, kipas angin tua yang berdecit pelan, dan meja kayu kecil tempat ia biasa menyiapkan obat untuk anaknya. Ia meletakkan tas kainnya, lalu duduk perlahan. Bayinya mulai terbangun, merengek kecil. Bu Rani menggendongnya, menepuk punggungnya lembut, suaranya berbisik lirih penuh kasih. Ia menyiapkan obat dengan tangan yang terlatih. Gerakannya tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berada di situasi ini. Setelah obat diminumkan, bayi itu kembali tertidur di pelukannya. Bu Rani menyandarkan punggung ke dinding, menatap langit-langit yang bernoda air hujan. Napasnya panjang. Untuk sesaat, keheningan terasa berat, dipenuhi kenangan yang selama ini ia kubur dalam diam. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ke sebuah rumah besar dengan halaman luas. Ke suara tawa yang dulu mengisi setiap sudut. Ke hari-hari ketika hidupnya dipenuhi rencana dan harapan. Bu Rani dulu bukan siapa-siapa yang harus berjalan dengan kepala tertunduk. Ia pernah hidup dalam kemewahan, yang bahkan tidak pernah ia impikan sejak kecil. Ia teringat pada almarhum suaminya, seorang pria cerdas, sederhana, dan pekerja keras. Mereka membangun segalanya dari nol, usaha demi usaha, dirintis dengan penuh pengorbanan. Malam tanpa tidur, hari tanpa libur. Saat bisnis itu akhirnya berkembang pesat dan menghasilkan angka-angka besar, kebahagiaan mereka terasa lengkap, sampai satu peristiwa merenggut semuanya dalam sekejap. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan. Suaminya pergi dan tidak pernah kembali. Dalam satu malam, Bu Rani kehilangan pasangan hidup, sahabat, dan sandaran hatinya. Bersamaan dengan duka itu, datang pula manusia-manusia yang mengaku keluarga, mengaku peduli, tapi matanya dipenuhi keserakahan. Mereka berebut harta, berebut kuasa, tanpa peduli pada luka yang masih basah. Untuk melindungi segalanya, Bu Rani memilih jalan yang tidak dipahami siapapun. Ia menyembunyikan identitasnya. Ia memindahkan aset atas nama anaknya. Ia menarik diri dari kehidupan lama yang penuh kepalsuan. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari kemewahan, agar tidak ada lagi yang bisa mengambil apa yang menjadi hak darah dagingnya. Uang itu tetap ada, aman, utuh. Tapi baginya, uang bukan lagi simbol kemewahan. Ia hanya jaring pengaman terakhir yang akan ia gunakan saat benar-benar dibutuhkan. Seperti hari ini, saat anaknya sakit. Saat 1 juta rupiah lebih berarti daripada miliaran yang tersimpan. Di luar, hujan mulai turun pelan, mengetuk atap seng dengan ritme yang menenangkan. Bu Rani memeluk bayinya lebih erat. Air mata akhirnya jatuh, 1-2, tanpa suara. Bukan karena lemah, tapi karena rindu dan lelah yang sudah terlalu lama ditahan. Di saat yang sama, tak jauh dari sana, di rumah besar milik keluarganya yang dulu, orang-orang yang pernah meremehkannya sedang bersiap melakukan sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap telah jatuh itu sebenarnya sedang memegang kendali penuh atas segalanya. Dan ketika kebenaran mulai terkuak, tidak semua orang akan siap menerimanya. Keesokan paginya, suasana rumah besar itu terasa tegang. Rumah yang dulu selalu ramai dengan tawa kini dipenuhi bisik-bisik dan langkah tergesa.
Beberapa anggota keluarga berkumpul di ruang tamu luas, duduk dengan wajah cemas. Di atas meja marmer, dokumen-dokumen berserakan. Angka-angka besar tercetak di kertas-kertas itu, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar memahaminya. Seorang pria paruh baya, kakak ipar almarhum suami Burani, berjalan mondar-mandir sambil memijat pelipis. Suaranya meninggi. Ini tidak masuk akal. Semua rekening utama atas nama siapa sekarang? Kenapa kita tidak bisa menarik dana sebesar biasanya? Seorang wanita dengan perhiasan mencolok menghempaskan tasnya ke sofa. Aku sudah ke bank pagi ini. Mereka bilang semua transaksi besar harus dengan persetujuan wali sah. Wali sah itu siapa? Anak kecil itu? Kata-kata itu diucapkan dengan nada jijik. Anak kecil itu. Mereka lupa bahwa anak itu adalah darah daging dari pria yang hartanya sedang mereka perebutkan. Tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang berat. Mereka tahu, tanpa izin Burani, tak satu pun dari mereka bisa menyentuh harta itu. Selama ini, mereka mengira Burani sudah jatuh, miskin, tidak berdaya. Mereka pikir, dengan tekanan dan ancaman halus, wanita itu akan menyerah. Tapi yang mereka hadapi justru keheningan dan keteguhan yang tidak bisa ditembus. Salah satu dari mereka akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kita harus cari dia, kita harus bicara, dengan cara apapun." Sementara itu, Burani sedang berada di klinik kecil. Bayinya diperiksa oleh dokter dengan teliti. Detik-detik berjalan lambat. Burani duduk di kursi plastik, jemarinya saling menggenggam, menunggu dengan doa yang tak terucap. Ketika dokter akhirnya tersenyum dan berkata kondisi anaknya mulai membaik, lutut Burani hampir lemas. Ia mengangguk berulang kali, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, orang-orang yang dulu memaksanya pergi sedang merencanakan langkah berikutnya. Tidak tahu bahwa hidup sederhananya akan segera terguncang oleh kehadiran masa lalu yang tidak mau benar-benar pergi. Sore itu, saat Burani kembali ke kontrakan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Pemandangan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa warga menoleh penasaran. Dari dalam mobil, seorang pria turun, mengenakan kemeja rapi, wajahnya tegang. Ia melangkah masuk ke gang sempit itu dengan ragu, seolah dunia ini terlalu kecil untuk sepatunya yang mengkilap. Burani melihatnya dari kejauhan. Langkahnya terhenti. Wajahnya memucat sejenak. Ia mengenali pria itu. Salah satu orang yang paling keras menuntut hak atas harta suaminya dulu. Orang yang pernah berkata bahwa ia tidak pantas mengelola apapun. Pria itu berdiri di depan pintu kontrakannya. Napasnya berat. Lalu dengan suara yang berusaha ditenangkan, ia berkata, "Rani, kita perlu bicara." Burani menatapnya lama. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya kelelahan dan kewaspadaan. Ia mengangguk pelan, lalu membuka pintu rumah kecilnya. Dan dengan satu langkah itu, masa lalu dan masa kini bertabrakan di ruang sempit yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pria itu melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan yang sempit. Tatapannya menyapu ruangan kecil itu dengan cepat. Tidak ada sofa empuk, tidak ada lukisan mahal, tidak ada pendingin ruangan. Hanya kasur tipis, meja kayu tua, dan kipas angin yang berdecit pelan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mungkin ia datang dengan bayangan Burani, hidup nyaman secara diam-diam. Tapi kenyataan di depannya jauh lebih keras. Burani menutup pintu, lalu berdiri memeluk bayinya. Suasana hening beberapa detik. Pria itu berdeham, lalu berkata dengan nada dibuat ramah, "Rani, kenapa kamu hidup seperti ini? Kamu tahu kamu tidak perlu." Burani menatapnya lurus. "Aku tahu," jawabnya pelan. Jawaban singkat itu membuat pria itu terdiam sejenak. Ia lalu duduk di kursi kayu, tubuhnya terlihat kaku. "Kami, keluarga, hanya ingin memastikan semuanya berjalan adil. Kamu kan tahu, harta itu juga hasil kerja bersama." Burani tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan. "Kerja bersama?" ulangnya pelan. "Saat suamiku masih hidup, kalian jarang datang. Saat dia sakit, kalian tidak pernah menanyakan. Tapi saat dia pergi,
kalian datang membawa daftar panjang." Pria itu mengalihkan pandangannya. Napasnya memburu. "Kami hanya ingin hak kami." "Hak," kata Bu Rani lagi, suaranya tetap tenang. "Hak anakku juga ada, dan itu yang aku lindungi." Ia berjalan ke meja kecil, mengambil sebuah map coklat yang sudah kusam. Ia membukanya perlahan, lalu meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. Pria itu menunduk, membaca sekilas. Matanya membesar. Dokumen itu sah. Semua aset utama berada di bawah perwalian Bu Rani sebagai ibu kandung. Tidak ada celah hukum. "Selama ini aku diam bukan karena takut," lanjut Bu Rani. "Aku diam karena aku lelah. Aku hanya ingin membesarkan anakku dengan tenang." Pria itu menghela napas panjang. Bahunya merosot. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya benar-benar runtuh. "Apa yang kamu mau?" tanyanya lirih. Bu Rani menggeleng pelan. "Aku tidak mau apa-apa dari kalian. Aku hanya mau kalian berhenti." Di luar, langit mulai menggelap. Suara azan maghrib terdengar samar dari kejauhan. Pria itu berdiri perlahan. Wajahnya kini dipenuhi rasa kalah. Ia menatap Bu Rani sekali lagi, lalu berkata, "Maaf." Kata itu terdengar canggung, tapi tulus. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah kecil itu dengan langkah berat. Bu Rani menutup pintu, bersandar sejenak, memejamkan mata. Ia menghela napas panjang, seperti baru saja melepaskan beban besar. Bayinya bergerak kecil di pelukannya. Bu Rani tersenyum lembut. Namun ia tahu, tidak semua orang akan semudah itu menyerah. Masih ada satu orang lagi. Orang yang paling berpengaruh, paling serakah, dan paling sulit menerima kekalahan. Dan pertemuan itu akan menjadi penentu segalanya. 2 hari kemudian, suasana kontrakan Bu Rani kembali terusik. Pagi itu udara terasa berat, seolah firasat buruk menggantung di langit. Bu Rani baru saja selesai menjemur pakaian ketika sebuah mobil hitam lain berhenti tepat di depan gang. Kali ini lebih besar, lebih mencolok. Warga sekitar langsung memperhatikan, bisik-bisik mulai terdengar. Dari mobil itu, turun seorang wanita paruh baya dengan pakaian serba mahal. Kacamata hitam besar menutupi matanya, tas bermerek tergantung di lengannya. Langkahnya cepat dan penuh keyakinan, seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dialah adik ipar almarhum suami Bu Rani. Orang yang sejak awal paling lantang menuntut bagian, paling keras meremehkan Bu Rani. Wanita itu berhenti tepat di depan Bu Rani. Ia melepas kacamatanya, menatap tajam dari ujung kepala hingga kaki. Bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. "Jadi ini tempat tinggalmu sekarang," katanya dingin. "Memalukan." Beberapa tetangga mulai berkumpul di kejauhan. Mereka pura-pura sibuk, tapi telinga mereka jelas mendengar setiap kata. Bu Rani menghela napas pelan. Ia memeluk bayinya lebih erat. "Kalau ada yang mau dibicarakan, masuklah," katanya tanpa emosi. Wanita itu tertawa kecil, penuh ejekan. "Masuk ke tempat seperti ini." Ia menggeleng, lalu berkata lebih keras, "Rani, berhentilah bersandiwara. Semua orang tahu kamu cuma menunggu waktu yang tepat." Kata-kata itu menusuk, tapi Bu Rani tetap diam. Wanita itu melangkah lebih dekat, menurunkan suara tapi tetap tajam. "Kamu tahu kami bisa membuat hidupmu sulit. Sangat sulit. Pikirkan anakmu." Untuk pertama kalinya, mata Bu Rani berubah. Bukan marah, tapi dingin. "Jangan libatkan anakku," ucapnya pelan namun tegas. Dia bukan alat tawar-menawar. Wanita itu terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Baik, kalau begitu kita bicara angka. Berapa yang kamu mau supaya semua ini selesai?" Bu Rani menggeleng. "Aku tidak menjual kedamaian anakku." Wajah wanita itu mengeras. Kesabarannya habis. "Kamu pikir kamu kuat sendirian? Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa." Kalimat itu terdengar jelas, membuat beberapa tetangga saling pandang. Bu Rani menatap wanita itu lama. Lalu, dengan suara yang tetap lembut tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Aku sudah hidup tanpa kalian, dan aku baik-baik saja." Hening menyelimuti gang sempit itu. Wanita itu menarik napas kasar, lalu berkata dengan nada mengancam, "Ini belum selesai." Ia berbalik, berjalan menuju mobilnya, lalu pergi dengan deru mesin yang kasar.
warga sekitar mulai berbisik. Beberapa menatap Bu Rani dengan kagum, beberapa dengan iba. Bu Rani masuk ke rumahnya, menutup pintu perlahan. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, ancaman itu nyata. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Hukum ada di pihaknya. Dan lebih dari itu, kebenaran ada di tangannya. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul ke permukaan, bukan hanya satu keluarga yang akan terdiam, seluruh lingkaran yang pernah meremehkannya akan dipaksa menunduk. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam atap seng terdengar seperti ketukan yang tak henti-henti, menemani kegelisahan Bu Rani. Ia duduk di lantai, bersandar pada kasur tipis, bayinya terlelap di pelukannya. Matanya menatap kosong ke depan, pikirannya menimbang setiap ancaman yang baru saja terucap siang tadi. Bu Rani tahu, orang-orang itu tidak akan berhenti begitu saja. Mereka terbiasa menang dengan tekanan, dengan nama besar, dengan uang, dengan koneksi. Tapi kali ini, mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Keteguhan seorang ibu. Keesokan paginya, Bu Rani mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Ia mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Rambutnya diikat bersih. Ia menitipkan bayinya kepada tetangga yang ia percaya, lalu memesan ojek menuju pusat kota. Di tangannya, map coklat berisi dokumen-dokumen penting, kembali ia genggam erat. Gedung hukum itu berdiri kokoh, dingin, dan sunyi. Bu Rani melangkah masuk dengan langkah mantap. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tidak ragu. Ia tahu, ini bukan tentang membalas dendam, ini tentang batas. Tentang mengatakan cukup. Di dalam, ia bertemu seorang pengacara wanita. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Bu Rani menceritakan semuanya tanpa berlebihan. Tentang kematian suaminya, tentang perebutan harta, tentang ancaman yang kini mulai menyentuh anaknya. Pengacara itu mendengarkan tanpa menyela, lalu mengangguk pelan. "Kita bisa bertindak," katanya singkat. "Dan kita akan." Hari itu, surat resmi dilayangkan. Peringatan hukum, larangan mendekat. Setiap kata disusun dengan presisi, dingin, dan tegas. Tidak ada ruang untuk manipulasi. Tidak ada ruang untuk tekanan emosional. Berita itu sampai ke keluarga besar dengan cepat. Telepon berdering, pesan masuk bertubi-tubi. Nada mereka berubah. Dari mengancam menjadi memohon, dari sombong menjadi panik. Tapi Bu Rani tidak menjawab satupun. Ia sudah mengatakan cukup. Sore harinya, ia kembali ke bank yang sama. Bukan untuk menarik uang, tapi untuk mengurus sesuatu yang lebih penting. Kali ini, manajer menyambutnya dengan penuh hormat. Teller yang dulu menghina menunduk dalam. Semua berjalan cepat dan profesional. Bu Rani keluar dari bank dengan satu keputusan besar yang sudah diambil. Ia tidak akan terus bersembunyi. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengakhiri lingkaran yang tidak adil. Malam itu, di rumah kontrakannya, Bu Rani memeluk anaknya erat. "Sebentar lagi kita pindah," bisiknya lembut, "ke tempat yang lebih tenang. Di luar sana, orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai menyadari. Permainan sudah berakhir, dan wanita yang mereka anggap lemah itu ternyata memegang kartu terakhir." Beberapa minggu berlalu. Hidup Bu Rani perlahan berubah arah. Ia tidak lagi terlihat berjalan terburu-buru, di gang sempit dengan kepala tertunduk. Bukan karena ia menjadi sombong, tapi karena beban di pundaknya mulai terangkat. Rumah kontrakan itu ditinggalkan dengan kenangan pahit yang akhirnya bisa ia lepaskan. Bu Rani dan anaknya pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi tenang. Ada halaman kecil dengan pohon mangga, udara lebih bersih, dan suara burung di pagi hari. Di tempat itu, Bu Rani merasa bisa bernapas lebih lega. Anak kecilnya mulai sering tersenyum, tubuhnya semakin kuat. Setiap tawa kecilnya menjadi pengingat bahwa keputusan Bu Rani tidak pernah salah. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga besar yang dulu menekannya kini menghadapi kenyataan pahit. Surat demi surat datang. Akses mereka ke aset dibekukan. Setiap celah hukum yang dulu mereka manfaatkan kini tertutup satu persatu. Wanita yang dulu datang dengan ancaman kini memilih diam.
Pria-pria yang dulu berteriak tentang hak kini menghindari pertemuan. Nama Bu Rani tidak pernah muncul di berita. Ia tidak mencari pengakuan. Tapi di lingkaran kecil mereka, satu hal menjadi jelas. Mereka kalah, bukan karena kekuatan uang, tapi karena keteguhan yang tidak bisa dibeli. Suatu sore, Bu Rani menerima satu pesan singkat. Isinya permintaan maaf. Tidak panjang, tidak dramatis. Ia membacanya sekali, lalu menghapusnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia memilih menutup bab itu dengan tenang. Di teras rumah barunya, Bu Rani duduk sambil mengayun-ayun bayinya. Matahari senja menyinari wajah mereka dengan hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Rani tersenyum tanpa rasa takut. Tidak ada lagi yang harus ia sembunyikan. Tidak ada lagi yang harus ia pertahankan dengan diam. Ia belajar satu hal yang sederhana namun dalam, bahwa harga diri tidak diukur dari pakaian atau saldo yang terlihat, bahwa kekuatan sejati seringkali hadir dalam wujud yang paling sederhana, dan bahwa diam, jika dipilih dengan sadar, bisa menjadi senjata paling tajam. Kisah Bu Rani berakhir di sini. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kedamaian. Sebuah akhir yang mungkin tidak spektakuler di mata dunia, tapi sangat berarti bagi seorang ibu dan anaknya.